Shalom anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali melanjutkan proses pembelajaran kita. Hari ini kita akan bersama-sama masuk pada pelajaran yang ke-6. Dan di dalam pelajaran ke-6 ini saya akan membagi dua. Dan bagian pertama ini kita akan belajar tentang keadilan di mana saja. Nanti bagian yang kedua tentang kesetiaan. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk kembali melanjutkan proses pembelajaran kami. Namun sebelum kami melakukannya, kami benar-benar membutuhkan anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkati baik hamba-Mu yang akan menyajikan materi maupun semua anak-anak kami yang mendengarkan, menonton dari rumah mereka masing-masing. Tuhan hadir dalam proses pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan, berkaryalah dan berkatilah kami semua melalui proses pembelajaran ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, baik, shalom anak-anakku. Bacaan firman Tuhan kita yang menjadi dasar dari materi ini adalah di dalam Ulangan 16 ayat 18 sampai 20. Ulangan 16 ayat 18 demikian bunyi firman Tuhan. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Menurut suku-sukumu mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Ayat 19, janganlah memutarbalikan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikan perkataan orang-orang yang benar. Yang ayat yang ke-20 terakhir, semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, anak-anakku, sebelum kita jauh dalam pembahasan ini, mari saja kita melihat cuplikan berikut. Hentikan segala bentuk kecurangan, kezaliman, agar rakyat tak semakin geram. Jangan menantang kemarahan rakyat. Siapa yang waras tak ingin dizalimi, siapa yang berakal tak ridho dicurangi. Kami ingin tegaknya keadilan, kebenaran, yang curang wajib diskualifikasi. Itu hanya sebagian kecil daripada kisah yang sering terjadi di bangsa ini, yaitu adanya demonstrasi untuk menuntut keadilan. Ya, pertanyaannya adalah bahwa apakah sebenarnya keadilan itu? Atau kita juga mengalami ketidakadilan itu di dalam kehidupan keluarga kita. Biasanya dalam sebuah keluarga, apalagi yang keluarga yang memiliki anak banyak, biasanya ada anak-anak yang selalu mengeluh, papa sih tidak adil, mama sih tidak adil. Jadi sepertinya ada pemberlakuan tidak adil terhadap seluruh anak-anak yang ada di dalam keluarganya. Jadi mereka menuntut keadilan. Anak-anakku, sekali lagi, apakah yang dimaksud dengan keadilan itu? Nah, secara harafiah, keadilan itu berasal dari kata adil, ya, yang bermakna sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan keadilan, ya. Jadi berasal dari kata adil, bermakna sama berat, tidak berat sebelah atau tidak memihak, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Nah, pada umumnya kondisi adil sering disinyalir sebagai keadaan yang sama tanpa pembedaan, ya. Tapi benarkah adil itu dipandang hanya sebagai keadaan yang sama rata? Mari kita melihat pemaparan berikut ini. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kata keadilan itu ditulis dengan dua kata. Yang pertama itu mispat. Apa yang dimaksud dengan mispat? Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kata mispat itu terdapat kurang lebih ada 422 kali disebutkan. Dan mengandung makna yang pertama adalah cara yang benar bagi seseorang untuk membawakan diri dan cara yang benar untuk memperlakukan orang lain. Jadi kata mispat ini
setiap kali ditemukan di dalam perjanjian lama, dia bisa bermakna bahwa cara kita membawakan diri kita secara benar, dan bagaimana kita juga memperlakukan orang lain itu dengan benar. Itulah yang dimaksud dengan keadilan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, arti daripada kata mispat ini yang diterjemahkan menjadi keadilan itu, dalam penggunaannya biasanya dia berarti, keadilan itu bisa berarti hak, bisa berarti keadilan itu sendiri, bisa berarti penghukuman, peraturan, dan hukum. Nah, semua itu menunjukkan keadilan, ya, berasal dari kata mispat itu. Nah, yang berikut, yang terakhir, nah, arti dari kata mispat itu keputusan yang tepat yang diberikan mengenai masalah-masalah yang sukar. Jadi ketika ada persoalan yang sukar dan ada keputusan yang tepat ketika menyelesaikan persoalan itu, maka disitulah disebut keadilan. Keputusan yang tepat dalam menyelesaikan persoalan yang rumit itu, itulah yang dimaksud dengan keadilan. Nah, yang kedua, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kata sedekah. Ya, sedekah artinya adalah kata sedekah di dalam perjanjian lama itu ada kurang lebih sebanyak 523 kali disebutkan dengan makna sesuai dengan suatu ukuran yang diterima. Jadi kalau dalam pembagian kalau kamu sebagai pekerja misalnya, maka sebagai seorang pekerja sudah ditentukan upah buruh sehari. Contoh, ini hanya contoh, umpamanya kalau kita pakai ukuran saat ini, standar saat ini, upah buruh ya kurang lebih 100-an ribu per hari. Nah, 100 ribu per hari, lalu kemudian kali 1 bulan 30, yaitu harusnya buruh itu ketika terima gaji bulanan, maka dia akan mendapatkan 3 juta. Kalau dia buruh harian dan penerimaan gajinya di 1 bulan. Berarti 30 hari dikali 100, 3 juta. Maka itulah yang disebut dengan keadilan. Ketika buruh itu menerima gaji 3 juta, upah 3 juta, maka itulah yang disebut dengan keadilan. Ya, sesuai dengan suatu ukuran yang diterima, yang sepatutnya dia terima. Yang kedua, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, batu timbangan yang betul, utuh, dan tepat. Jadi berbicara, kalau kita lihat gambar keadilan itu, di slide saya itu ada batu neraca, ya, batu timbangan itu. Jadi batu timbangan yang tidak tidak dimanipulasi, ya, betul-betul berfungsi sesuai dengan sebagaimana mestinya. Nah, kalau ini ada yang menarik di kota kita di Makassar. Kalau kita lihat di musim langsat itu, musim buah khususnya, biasa ada banyak penjual-penjual, itu saya alami sendiri, banyak penjual langsat di pinggir jalan. Ya, tidak semua, tapi ada sebagian besar. Saya pernah beli langsat itu di pinggir jalan, katanya ya 10.000 3 kilo, kalau saya tidak salah waktu itu, ya belilah 10.000 3 kilo. Tetapi waktu saya sudah beli bayar, lalu saya lihat, sepertinya ini bukan 3 kilo ya. Memang betul, ya. Ketika ditimbang kembali bahwa ternyata hanya 2 kiloan lebih. Nah, tidak sampai 3 kilo. Nah, itu timbangan yang dipakai itu sudah dimanipulir, ya. Sudah dimanipulasi sehingga tidak semestinya. Nah, keadilan itu adalah batu timbangan yang betul, utuh, dan tepat sesuai dengan fungsi timbangan itu sendiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan adil, menurut sedekah. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa setelah zaman Musa, kata sedekah itu biasa dipakai untuk menunjukkan kehendak Allah dan tindakan-tindakan yang diakibatkannya. Nah, semua bentuk kehendak Allah dan semua tindakan-tindakan yang diakibatkan oleh kehendak Allah itu adalah sebuah sedekah atau keadilan. Itulah yang dimaksud dengan keadilan. Atau dengan simpelnya begini, kehendak Allah itu semua bicara tentang keadilan Allah yang berlaku bagi manusia. Oleh karena itu,
Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang dimaksud dengan kata adil menurut perjanjian lama dari dua kata dasar, yaitu mispat dan sedekah. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, keadilan dalam iman Kristen merupakan suatu keadaan yang telah diserukan sejak masa Alkitab. Di dalam Mazmur 106 ayat 3, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Anak-anakku, melalui ayat ini tersirat bahwa keadilan itu dimulai dengan ditegakkannya hukum. Setiap orang yang melanggar hukum harus menerima konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku. Orang yang melanggar hukum telah bertindak tidak adil. Maksudnya mereka yang melanggar hukum telah menghilangkan kedamaian hidup orang lain. Jadi contohnya yang sederhana, ketika kita di dalam kelas, ketika ada teman kita yang mencuri alat tulis teman kita, nah maka serentak di dalam kelas itu menjadi orang saling mencurigai satu dengan yang lain. Siapa yang mencuri, ataupun uang mungkin yang hilang dalam kelas, orang saling mencurigai. Oh siapa ya? Jadi artinya akhirnya itu menghilangkan kedamaian yang terjalin yang seharusnya ada di dalam kelas itu. Karena ada orang yang melakukan pencurian. Nah, pencuri itu telah melakukan ketidakadilan dan telah merampas kedamaian sejahtera di dalam kelas itu. Jadi anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, nah memang di dalam sejarah Alkitab memang dari zaman dulu bahwa bentuk ketidakadilan itu sering kali terjadi. Mereka seolah-olah merasa bahwa Allah yang Maha Tahu, Allah pencipta langit bumi itu tidak melihat, tidak mengetahui apa yang mereka lakukan, segala bentuk ketidakadilan yang mereka lakukan. Tetapi jangan salah anak-anakku, bahwa semua tindak tanduk ketidakadilan yang kita lakukan itu semua dilihat, diketahui oleh Allah. Oleh karena itu, janganlah kita melakukan ketidakadilan di dalam kehidupan ini. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sangat menghendaki diberlakukannya keadilan di dalam kehidupan kita sebagai manusia itu setiap hari. Iya, Allah merindukan bahwa setiap manusia itu dipenuhi dengan rasa keadilan di dalam kehidupannya. Sebab manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan Allah telah melakukannya terlebih dahulu kepada kita, yaitu keadilan, bahwa Dia telah bertindak adil kepada manusia terlebih dahulu. Oleh sebab itu, kita juga diharapkan kita memberlakukan keadilan di dalam kehidupan kita terhadap sesama kita, sesama manusia. Dan salah satu tujuan daripada kehidupan kita itu sendiri adalah untuk melakukan keadilan, menegakkan keadilan di tengah dunia ini. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Allah, kebaktian, ibadah, perbuatan baik, persembahan, dan puji-pujian kita tidak dapat menggantikan pentingnya pemberlakuan keadilan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya, mengapa? Karena di dalam Amos pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21 sampai ke-24 dikatakan demikian. Saya membacakan untuk kita bagian firman Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah, maksud dari bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa percuma kita melakukan ibadah, ritual ibadah kepada Tuhan, kalau kita tidak memperlakukan atau menghidupi keadilan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, maka sebagaimana pentingnya itu ibadah di hadapan Tuhan, semua ritual ibadah yang kita lakukan, seperti puji-pujian, nyanyian, bahkan perbuatan baik, persembahan, dan lain sebagainya, itu memang sangat penting. Tetapi, itu tidak bisa menggantikan
rasa keadilan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi itu sama-sama pentingnya di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, oleh karena itu anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar. Sekalipun kita masih remaja, masih kecil, kita belajar untuk hidup adil terhadap sesama kita. Dimulai dari lingkungan keluarga kita, antar sesama saudara kita, maupun di tengah lingkungan pergaulan kita di sekolah, dan bahkan di tengah masyarakat yang luas, di tengah kehidupan kita bergereja juga. Oleh karena itu mari anak-anakku, kita menjalani kehidupan yang adil satu dengan yang lainnya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab bagian yang lain, di Perjanjian Baru khususnya, dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, di sana bicara tentang keadilan. Dan keadilan dinyatakan sebagai belas kasihan dari Allah dan tugas yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Jadi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran Tuhan yang membebaskan hambanya dari segala utang adalah bentuk belas kasihan yang didasari pemahaman atas keadaan hamba itu. Sedangkan sikap hamba itu menunjukkan keadaan manusia saat ini yang tidak memahami sesamanya dan tidak berbelas kasihan, bahkan melakukan tindakan ketidakadilan terhadap sesamanya. Tanggung jawab untuk melakukan hal yang sama terhadap orang lain setelah dirinya mengalami belas kasihan itu tidak terjadi. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi keadilan bicara soal melihat kebutuhan, keadaan, dan pada akhirnya selalu bertujuan untuk mewujudkan kasih. Ya, Allah adalah pribadi yang adil, yang paham akan kebutuhan umatnya dan tidak akan dapat bersatu dengannya jika hanya dengan kekuatan manusia sendiri. Ya, karena manusia adalah pribadi yang berdosa. Oleh karena itu, dia sendiri yang datang ke dalam dunia ini untuk menjemput atau untuk merangkul umatnya yang berdosa itu. Dan itu adalah sebuah tindakan yang adil luar biasa, di mana dia menyelesaikan terlebih dahulu apa yang menjadi ketidakadilan manusia, yaitu dengan melakukan pelanggaran pemberontakan kepada Tuhan, dan dia menyelesaikan itu sebagai bentuk keadilan Allah kepada manusia, bahwa setiap manusia yang berdosa harus dihukum. Maka dia menjalani hukuman itu sendiri karena dia tahu dia adalah Allah yang adil dan tidak bisa dipersatukan dengan manusia yang berdosa. Maka dosa itu sendiri dulu diselesaikan, yaitu bahwa hukuman tetap harus dijalankan, tetapi dia yang menerimanya, sehingga manusia kembali boleh dilepaskan dan dibebaskan dari ikatan dosa, dari hukuman dosa, dan akhirnya dia boleh bersatu kembali dengan ciptaannya itu yang mulia, yang telah ditebusnya. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi itulah bentuk keadilan Tuhan bagi manusia. Jadi sekali lagi, ini juga mengajarkan kepada kita supaya terus kita menjadi pelaku-pelaku keadilan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah menunjukkan keadilannya kepada kita, manusia yang berdosa ini. Lanjut, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam Ulangan 16 ayat 18 sampai 20 yang menjadi dasar dari perenungan atau materi kita pada hari ini, di sana mengemukakan kondisi adil di dalam 3 perkara. Ya, yang pertama adalah bicara tentang tidak memutarbalikan fakta. Ya, jadi yang dimaksud dengan kondisi adil di dalam perkara ini adalah, perkara yang pertama adalah bahwa setiap kita manusia seharusnya tidak memutarbalikan fakta di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, ketika berhadapan dengan orang, apalagi ketika kita diminta pertanggungjawaban sebagai saksi mata mungkin terhadap persoalan atau saksi kunci, maka kita itu harus menyampaikan kejadian kondisi real sesuai dengan pengalaman kita, sesuai dengan apa yang kita bisa lihat.
Jadi kita tidak memutarbalikan fakta, kita tidak bersilat lidah, kita tidak menyampaikan berita-berita hoax atau hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Jadi maksud dari bagian yang pertama ini adalah bahwa di dalam kehidupan kita menjadi orang yang tidak memutarbalikan fakta. Apalagi di dalam pengadilan ketika kita diminta pertanggungjawaban. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, kondisi adil di dalam perkara yang kedua adalah tidak pandang bulu. Nah, di dalam penegakan hukum itu kita tidak boleh memandang siapa yang akan diberikan hukuman. Ya, kalau kita menjadi penegak hukum nantinya, maka di dalam kita menjalankan hukum aturan yang berlaku, maka siapapun yang melanggar aturan-aturan yang ada, maka sesuai dengan konsekuensi dari aturan itu, dia harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan konsekuensi yang harus diterima sebagai bentuk daripada pelanggaran yang dilakukannya. Jadi tidak ada istilah nepotisme di sana, tidak ada istilah karena dia teman saya, karena dia sahabat saya, maka saya tidak menghukumnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Nah, memang pada fakta dan realitasnya pada masa sekarang ini sering kali kita menjumpai kalau kita menonton televisi berita-berita bahwa sering kali terjadi adalah bahwa penegak hukum selalu berlaku berlaku pandang bulu, ya, yaitu kalau itu sesamanya temannya atau sahabatnya atau keluarga, maka hukum itu tidak ditegakkan seadil-adilnya. Jadi di dalam hal inilah panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita dituntut apabila kita menjadi penegak hukum, maka kita memberlakukannya tidak pandang bulu. Yang berikut anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, perkara yang ketiga yang dimaksud di sini tidak menerima suap. Nah, ini menjadi persoalan lagi. Kalau kita melihat, kita sejenak menoleh ke belakang tentang kondisi real yang terjadi di bangsa ini, khususnya mereka yang memangku jabatan politik, ya, menjadi kepala daerah dan lain sebagainya. Itu sering kali kita melihat, kita disuguhkan dengan berita-berita di mana ada operasi OTT, operasi tangkap tangan kepada anggota dewan, pejabat-pejabat negara yang melakukan tindakan suap, ya, yang menerima suap dari orang-orang yang kemungkinan besar akan mendapatkan konsekuensi hukum, tetapi karena dia tidak mau menerima konsekuensi hukum yang telah dilanggarnya, maka dia melakukan suap kepada yang berwenang, kepada mereka yang memangku jabatan, kepada mereka yang harus menegakkan hukum. Maka seringkali suap itu dilakukan. Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan ada di sana, maka kita tidak boleh menerima suap. Mungkin di dalam kehidupan praktis kita juga, kita tidak ada istilah sogok-sogokan, tidak ada istilah suap-suapan. Sekalipun mungkin itu dalam hal-hal yang kecil, itu kita tidak boleh biasakan. Karena kalau kita sudah biasa dalam hal-hal yang kecil, maka kemungkinan besar juga di dalam hal perkara besar nanti kita akan lakukan itu. Jadi jangan kita melakukan atau menerima suap, ya, menerima suap ataupun memberi suap kepada orang lain. Jadi itu maksud daripada bagian firman Tuhan ini. Jadi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, dari sepanjang penjelasan penjelasan baik dari firman Tuhan, dari beberapa yang saya sudah jelaskan dari awal sampai sekarang, tibalah saatnya kita kepada sebuah kesimpulan tentang keadilan. Jadi anak-anakku yang dikasihi Tuhan, jadi adil itu adalah kondisi di mana terjadi pemenuhan hak atas diri kita tanpa mengganggu pemenuhan hak orang lain, dan diawali dengan dilaksanakannya terlebih dahulu yang menjadi kewajiban kita. Sekali lagi, yang dimaksud dengan adil itu adalah kondisi di mana terjadi pemenuhan hak atas diri kita tanpa mengganggu pemenuhan hak orang lain, dan diawali dengan dilaksanakannya terlebih dahulu apa yang menjadi kewajiban kita. Jadi
Itulah yang dimaksud dengan keadilan. Dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya pemaparan ini, penjelasan ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan saya terus menghimbau kepada kita semua, mari kita menjadi pelaku-pelaku keadilan. Mulai dari lingkungan terkecil kita, di tengah kehidupan keluarga kita, di tengah kehidupan pergaulan kita, di tengah kehidupan gereja, lingkungan di mana kita bergaul, ataupun di tengah masyarakat luas. Ya, di toko kita bersama dengan karyawan atau orang kerja yang ada di rumah kita, di toko kita, mari kita memberlakukan keadilan ini. Supaya dengan demikian nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita, dan orang lain pun akan diberkati melalui setiap tindakan adil yang kita lakukan. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.